official. Yang terdiri dari 10 peserta dan 12 ofisial. Baik, kami persilakan kontingen dan ofisial langsung menempati tempat yang telah disiapkan. Selanjutnya bersiap-siap kontingen keempat. Inilah kontingen Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari 20 peserta dan 19 ofisial. Dan selanjutnya, kontingen dari Kabupaten Bali yang terdiri dari 15 peserta dan 6 ofisial. Baik, hadirin bersiap-siap di urutan ke-6 kontingen selanjutnya. Wow, misalnya bajunya warna emas, warna kuning ini. Kontingen Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari 20 peserta dan 26 ofisial. Baik, selanjutnya disusul oleh kontingen Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari 15 peserta dan 15 ofisial. Pecah dari Turki ya. Inilah kontingen Kabupaten Musirawas Utara yang terdiri dari 15 peserta dan 15 ofisial. Iya, langsung memberikan salam di depan Pak Gubernur. Dan di urutan ke-9, kontingen Kabupaten Musirawas yang terdiri dari 15 peserta dan 19 ofisial. Cangnya baju baru galau ini ya. Baju anyar. Baju anyar. Hari dipakai. Ya, bersiap-siap. Inilah kontingen Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri dari 13 peserta dan 17 ofisial. Dari Ogan Komering Ulu kita beralih ke kontingen Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari 20 peserta dan 19 ofisial. Baik, selanjutnya bersiap-siap. Kita akan menyambut kontingen dari Kota Nanas. Inilah kontingen Prabu Muli yang terdiri dari 20 peserta dan 16 ofisial. Nanas, mana Nanas? Tolong disetor ke hotel. Baik, inilah kontingen Prabu Muli yang akan segera melintas di depan Pak Gubernur dan tamu undangan. Wow, batik baru misalnya, masih ada labelnya. Dan selanjutnya kontingen dari Kota Pagar Alam yang terdiri dari 11 peserta dan 14 ofisial. Baik, bersiap-siap di urutan selanjutnya hadirin. Inilah Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari 20 peserta dan 30 ofisial.
Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari 20 peserta dan 25 ofisial. Apa kabar Kupik Boyong? Dan bersiap-siap di urutan selanjutnya. Ini adalah kontingen dari Kota Pemprek, Kota Palembang yang terdiri dari 20 peserta dan 25 ofisial. Dan inilah kontingen terakhir yang merupakan tuan rumah penyelenggaraan seleksi tilawah Quran dan hadis ke-26 Provinsi Sumatera Selatan. Kontingen Ogan Komri Ulu Timur yang terdiri dari 20 peserta dan 20 ofisial. Tuan rumah. Waduh, anak laga yo. Yang jelas malam hari ini mereka semangat Eka. Pecahnya dibuat ke Pak Bupati, ke situ wah bukan lagi ya. Baik Bapak Ibu, 17 kabupaten kota sudah kita lihat kontingen dan ofisialnya ya. Dan sekaligus kita dapat melihat inilah untuk seluruh peserta dan juga ofisial yang sudah bergabung untuk seleksi tilawah Quran dan hadis ke-26 Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Oku Timur. Baik, terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Bupati untuk penyambutannya karena para kontingen telah memberikan salam penghormatan kepada tamu dan undangan serta untuk dapat melantik secara resmi Dewan Hakim Seleksi Tilawah Quran dan Hadis ke-26 Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Oku Timur. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudari saya lantik, saya perlu bertanya, apakah saudara-saudari siap dan bersedia untuk dilantik? Selanjutnya, ikuti kata-kata saya dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk dilantik sebagai Dewan Hakim STIH ke-26 baik langsung maupun tidak langsung, tidak sekali-sekali menerima. Saya ulangi, tidak sekali-kali menerima, memberi atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun, bahwa saya akan menjalankan tugas dengan jujur, disiplin, tertib, cermat, ikhlas dan bertanggung jawab, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
Pada hari ini, Jumat tanggal 21 Mei 2021, saya, Gubernur Sumatera Selatan, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari sebagai Dewan Hakim STQA ke-26 tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Marpapura 21 Mei 2021, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru ditandatangani. Hadirin disilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan pemasangan jubah secara simbolis kepada Dewan Hakim. Dan izin kami undang Bupati Oku Timur untuk dapat foto bersama Pak Gubernur dan Dewan Hakim setelah pemasangan jubah. Yang lain dapat juga mengikuti. Sesi foto selesai. Dengan segala hormat Pak Bupati dan Dewan Hakim, kami persilakan kembali. Sambutan dan arahan Gubernur Sumatera Selatan yang kita cintai bersama, Bapak Haji Herman Deru. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat anggota DPR Republik Indonesia yang hadir secara virtual, Hajah Berjalayan Puri, yang kita hormati para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, atau yang diutus hadir ke majelis ini, terkhusus Saiful Bed, Bupati Oku Timur, Haji Lamasin ST, dan Wakil Bupati Oku Timur, Haji Muhammad Yuda. Juga yang kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama,
Provinsi Sumatera Selatan yang sempat hadir dan harus hadir, Bapak Dr. Muhlisuddin, yang kita hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta segenap pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir mendampingi saya, juga Forkompinda Kabupaten Oku Timur yang lengkap hadir, Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Oku Timur yang terlihat hadir, para pejabat pemerintah Kabupaten Oku Timur, para tokoh, para alim, para ulama, para pengasuh pondok pesantren dan rumah tahfiz se-Sumatera Selatan yang sempat hadir, yang kita hormati tokoh masyarakat Kabupaten Oku Timur yang sekaligus pembimbing saya, kakak saya Haji Khalid Mawardi. Saya lihat ada di ujung sana. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku Timur dan wakilnya, juga ketua-ketua organisasi wanita yang tergabung dalam BKOW atau GOW, para Dewan Hakim yang baru saja kita saksikan pelantikan dan pengukuhannya yang sangat hikmat, juga para pemimpin kafilah beserta STQH, seleksi tilawatil Quran dan hadis, yang datang dari seluruh penjuru Sumatera Selatan beserta para qori dan qori'ahnya, juga yang saya hormati terkhusus panitia penyelenggara, baik yang datang dari provinsi maupun dari pemerintah Kabupaten Oku Timur. Hadirin dan hadirat, mohon maaf jika ada yang tidak saya sebut jabatan dan nama, tapi percayalah tidak satu pun luput dari rasa cinta dan sayang saya. Masyarakat Kabupaten Oku Timur yang sangat saya cintai. Bertahun-tahun saya dengan Pak Khalid saat menjadi bupati di sini berharap untuk dapat menjadi tuan rumah acara yang sangat mulia ini. Tapi ternyata tiba gilirannya harus pada saat Pak Haji Lanosin dan Pak Yuda yang memimpin di sini baru mendapatkan giliran. Saya bangga penyelenggaraannya yang begitu baik. Tadi sore saya sempat was-was karena hujan sangat deras, tapi untung datang pawang hujan dari Pali, Dr. Rosidin, sehingga hujan dapat dialihkan. Penyelenggaraan ini jangan hanya kita lihat yang berbentuk kasat mata saja, panggung yang megah, tenda yang indah, kafilah yang segar dan sehat. Tidak cukup itu saja.
tapi harus bersamaan dengan rasa syukur dan kegembiraan bahwa kita masih dapat menyelenggarakan acara yang sangat mulia ini. Maka atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Oku Timur yang telah siap menyelenggarakan acara yang sangat dinanti-nantikan oleh para Polri yang saat ini sangat bergelora untuk dapat mengikuti ini, karena sudah semakin banyak calon-calon Polri terbaik kita datang dari rumah-rumah tahfiz yang sangat subur tumbuh di Sumatera Selatan ini, dengan target satu desa satu rumah tahfiz, ekuivalen dengan jumlah 3.500 rumah tahfiz. Saya perlu laporkan dengan seluruh masyarakat Oku Timur, khususnya masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya, bahwa jumlah 3.500 itu sudah terlampaui. Namun penyebarannya yang harus tetap kita perjuangkan. Bukan tidak mungkin bakat-bakat terpendam yang hadir di majelis ini, yang akan mengikuti seleksi tilawatil Quran dan hadis ini, akan menjadi pahlawan-pahlawan rumah tahfiz di setiap penjuru Sumatera Selatan. Maka anjuran saya kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, dari bibit-bibit unggul ini agar terus dipelihara, difasilitasi untuk dapat menjadi ustadz dan ustazah yang mengajar para anak-anak kita, cucu kita, dan santriwan santriwati yang ada di Sumatera Selatan ini. Di kemudian hari, harapan semua tokoh ulama, semua tokoh, semua ulama, tokoh masyarakat yang saya maksud, berharap agar ada keseimbangan antara pendidikan umum yang dienyam dari sekolah-sekolah umum dengan ilmu agama, minimal pandai baca huruf Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran begitu penting? Dari yang paling sederhana, untuk dapat membaca ayat saat sholat dengan benar, dengan tajwid yang benar, maka harus didasari pandai baca huruf Arab atau baca Al-Quran. Banyak kita lihat, kita dengar membaca ayat saat sholat yang betul-betul hanya hafal di bibir, tapi tajwid terabaikan. Lebih baik lagi kita berharap tidak hanya tajwid, tapi mengamalkannya. Kalau kita bertanya, ini tanggung jawab siapa? Apakah hanya tanggung jawab para tokoh agama, para ulama? Pasti
ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau lampu yang maksimal panas, nyuruh cepat selesai, aku mau mengeluarkan. Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, para tokoh yang hadir di sini, di penyelenggaraan STQH yang ke-26 ini, pasti sudah menanti kabupaten kota yang lain ingin menjadi tuan rumah dengan biaya yang sangat minim. Kita bisa menyelenggarakan ini karena ada hasrat kegotong royongan yang timbul. Semua ingin berbuat baik, semua ingin andil. Fastabiqul khairat, berlomba untuk kebaikan. Seperti saat ini, meskipun tidak semua qori dan qoriah yang tergabung dalam kafilah-kafilah hadir di tempat ini, tapi di rumah-rumah penduduk tetap terselenggara dengan cara virtual, mereka mengikutinya. Maka untuk ini dituntut kejelian hakim, tidak hanya secara normatif ikut dalam narasi sumpah tadi, tapi berangkat dari hati sanubari bahwa keadilan itu harus diupayakan. Hakim yang independen pasti akan menghasilkan juara-juara yang penuh dengan keasliannya, sehingga nanti pada jenjang berikutnya, pada musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang akan diselenggarakan beberapa tahun yang akan datang, kita sudah benar-benar siap. Dari hal yang paling kecil, kostum, fasilitas lainnya, untuk menjaga suara, bila perlu ada bimbingan dari THT. Ini yang sering terlupakan. Para qori-qoriah memelihara suaranya oktav demi oktav secara mandiri-mandiri saja. Maka untuk itu Kadinkes harus menyiapkan dokter THT untuk memelihara pita suara yang sangat berharga itu. Kita butuh kemerduan itu agar orang lebih tertarik dengan agama yang sangat kita agungkan, yang sangat kita cintai ini. Bahkan di lomba berikutnya, dalam event yang berbentuk apapun, saya ingin ada dilombakan khotib sholat Jumat, ada dilombakan azan untuk di masjid. Para tokoh saya minta, Pak Kakanwil agama saya minta ini. Setelah dulu pada saat saya memimpin kabupaten ini ada pelatihan untuk penyelenggaraan mayat misalnya, para muazzin, ini sering terabaikan. Sederhana menyelenggarakan mayat, memandikan mayat, tapi kalau tidak benar, maka ada resiko-resiko berikutnya. Tidak mungkin juga mayatnya kita suruh mandi sendiri.
Ini penting. Jadi kakan wil agama, kakan menak seluruh Provinsi Sumatera Selatan ini, jangan abaikan hal-hal kecil. Berikutnya tentang keteladanan, khususnya para pemimpin di daerah. Berikan keteladanan. Cara memberikan keteladanan, fasilitasi para kori dan koriah dengan target agar mereka tertarik, satu desa, satu al-hafiz atau hafizah. Ini tentu akan tercapai. Tapi kalau hafiz dan hafizah, ketentraman, kenyamanan, dan kesejahteraannya tidak terjaga, jauh-jauh dia akan memelihara suaranya. Pasti mereka akan sibuk dengan pekerjaan lain. Untuk itu, pada para tokoh yang hadir, apapun ketokohan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk berlomba dalam kebaikan, karena manfaat ini tidak hanya kita rasakan di dunia, tapi tentu sebagai bekal kita di alam barzakh. Di kesempatan ini, kepada kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan STQH tingkat provinsi ke-27 nanti, untuk dapat diselenggarakan semeriah mungkin sebagai syiar agama kita. Mudah-mudahan pada saatnya nanti pesertanya akan lebih banyak dikarenakan wabah yang telah sirna karena doa-doa kita. Terima kasih atas partisipasi semua pihak, baik kelembagaan maupun perseorangan. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu sekalian akan menjadi kenangan bagi seluruh kori dan koriah yang hari ini hadir di Kabupaten Oku Timur. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. STQH ke-26 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Oku Timur. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Demikian, atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat. Dan kami undang untuk mendampingi Pak Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang hadir langsung, juga Kakak Wilmenak Sumsel, untuk Bupati Oku Timur, Mali, Lahat, juga Wakil Bupati Ogan Ilir, Oki, Muratara, juga Kakak Wilmenak Sumatera Selatan. Kami persilakan untuk dapat mendampingi Gubernur Sumatera Selatan memukul beduk tanda dibukanya acara ini ya. Baik, kami persilakan Bapak-bapak menyesuaikan ya, bila ada juga yang diminta untuk berada di panggung beduk. Betul sekali.
Iya, karena kita ada 10 beduk yang kita siapkan. Sekda Provinsi Sumatera Selatan ini Iya. Pak Najib juga kami mohon untuk dapat berkenan mendampingi Pak Gubernur. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan media semuanya, nanti akan kita hitung mundur ya, 3, 2, 1. Persiapan semuanya, izin Bapak Ibu, rekan-rekan media. Baik Cedi, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. 3, 2, 1. Wow, kita beri tepuk tangan. Baik, sudah dipukul beduk. Iya, itu terakhir prosesi opening ceremony untuk seleksi tilawah Quran dan hadis ke-26 Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Timur dimulai. Semoga ajang ini dapat melahirkan kori dan korea tingkat provinsi yang nantinya diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Kami persilakan untuk sesi foto Bapak-bapak. Baik. Iya. Jadi kita berkumpul bersama di Luar biasa, momen yang tidak terlupakan. Betul sekali. Dan selanjutnya dengan segala hormat kami persilakan Gubernur Sumatera Selatan beserta rombongan untuk dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, jadi Iya. ya tadi sudah kita sampaikan juga, jadi perwakilan dari Bupati, Wakil Bupati ya yang berkesempatan hadir langsung, Ya, hadir juga langsung. Kakak Wilmenak ya, juga Pak Sekda Provinsi Iya. mendampingi Pak Gubernur sudah resmi ya, dan kita akan Saya didampingi Kakanwil Kementerian Agama, Pak Muli Suku, juga para bupati dan wali kota. Malam hari ini kami beragenda menghadiri dan saya membuka seleksi tilawatil Quran dan hadis. Saya minta ini bukan hanya terselenggara secara fisik, tapi harus punya manfaat. Manfaat lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Dan yang paling penting juga kita harus bersyukur karena di masa yang serba tidak menentu karena wabah pandemi COVID, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menyelenggarakan acara yang sangat mulia ini. Goalnya yang kita harapkan adalah nanti para peserta, kita sudah tidak bicara juara berapa ya, tapi yang paling penting
Qori dan qoriahnya ini dapat menyebar ke seluruh penjuru Sumatera Selatan, di mana dalam visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ada tekad untuk satu desa satu rumah tahfiz, ekuivalen dengan jumlah 3.500. Dan itu sudah tercapai dalam kuantitas. Tapi penyebarannya yang tetap harus kita perjuangkan. Karena masih ada beberapa desa yang lebih dari satu, tapi ada desa lainnya yang harus bergabung. Maka saya anjurkan untuk para bupati dan wali kotanya memfasilitasi ini, para ustadz dan ustazahnya, para pahlawan-pahlawan rumah tahfiz itu, agar beliau-beliau berkenan untuk dapat disebarkan di seluruh penjuru Sumatera Selatan. Target besarnya kita ingin menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama dan diiringi dengan akhlak yang baik. Itu secara formal para pemenang STQH ini akan menjadi utusan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran pada tingkat nasional. Itu targetnya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh bupati dan wali kota dan para ketua kapilah pesertanya, para qori dan qoriah yang telah dengan semangat baik langsung ataupun virtual. Karena penyelenggaraan ini dilaksanakan secara hybrid. Ada online dan ada offline. Terima kasih juga pada seluruh wartawan yang telah menyemarakkan ini. Mudah-mudahan ini menjadi cara kita dalam syiar agama yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.